Shalom, selamat pagi Ibu dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Osaro Sarince Tasuin. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen semester 3 kelas A. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurnal yang sudah saya review, yaitu judul jurnalnya yaitu Manajemen Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 2 Praia Baradaya. Yang berikut yaitu nama jurnal. Nama jurnal yaitu Jurnal Kependidikan mengenai hasil pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang berikut yaitu volume dan halaman jurnal, yaitu volume 7 nomor 1 dan halaman 167 sampai 175. Kemudian tahun review jurnal yaitu tahun 2021. Kemudian review jurnalnya yaitu saya sendiri atas nama Osaro Sarince Tasuin. Kemudian tanggal review tanggal 18 Oktober 2022. Yang berikut yaitu latar belakang. Salah satu hak dasar masyarakat Indonesia adalah memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara wajib menyediakan pendidikan yang bermutu kepada seluruh warganya. Maka sebagai wujud realisasi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah Republik Indonesia memberikan amanah kepada semua satuan pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar, menengah maupun tingkat tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam kondisi apapun, termasuk di masa krisis pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Kemudian yang berikut yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan BDR di masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 2 Praia Baradaya ditinjau dari fungsi manajemen sesuai dengan teori planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian yang berikut yaitu permasalahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan BDR di masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 2 Praia Baradaya ditinjau dari fungsi manajemen sesuai dengan teori planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan peserta didik sebagai informan. Metode pemilihan sumber data ini adalah purposive sampling. Kemudian lokasi penelitian di SMP Negeri 2 Praia Baradaya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 atau semester genap tahun pelajaran 2019-2020, yaitu sejak BDR mulai dilaksanakan, tepatnya sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020. Data dikumpulkan melalui wawancara kepala sekolah, guru, dan peserta didik selama pelaksanaan BDR. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui dokumen pelaksanaan BDR. Dokumen yang dimaksud adalah absensi pelaksanaan BDR, jadwal pelajaran, rekaman aktivitas learning, manajemen sistem atau LMS, dan dokumentasi BDR, dan juga data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model Nielsen-Huberman. Kemudian yang berikut yaitu analisis hasil penelitian dan pembahasan. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 pada masa pandemi COVID-19, maka penyelenggaraan pembelajaran klasikal di SMP Negeri 2 Praia Baradaya ditiadakan dalam rangka penerapan jaga jarak sosial atau social distancing. Hal ini mengacu pada surat edaran Mendikbud Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 dan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Dalam pelaksanaan BDR, kepala sekolah selaku manajer di lembaga pendidikan menerapkan fungsi manajemen sesuai dengan teori planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan BDR di SMP Negeri 2 Praia Baradaya dilaksanakan dengan langkah pertama adalah mengumpulkan data peserta didik.
Tahap selanjutnya adalah merancang model pembelajaran yang akan digunakan dalam BDR. Langkah kedua adalah setiap guru merancang BDR secara daring maupun laring meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, penyusunan modul belajar jarak jauh, pengembangan materi atau bahan pembelajaran secara daring, dan penyusunan kisi-kisi untuk kuis, ulangan harian, ujian akhir sekolah atau UAS, dan penilaian aktif tahun atau PAT baik secara daring maupun laring. Kemudian yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Praia-Baradaya pada tahap pengorganisasian adalah dengan membagi peserta didik menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok daring dan juga kelompok laring. Kelompok daring adalah peserta didik yang memiliki gawai atau gaudet yang akan digunakan pada BDR. Sedangkan kelompok laring adalah peserta didik yang tidak memiliki gawai atau gaudet untuk BDR. Kemudian yang berikut yaitu actuating atau penggerakan. Pada tahap penggerakan, kegiatan bagi kelas daring adalah pengenalan Learning Management System atau LMS yang digunakan yaitu Google Classroom disertai dengan pengenalan media pembelajaran pelengkap lainnya yaitu WhatsApp Group, Google Form, dan juga YouTube. Sedangkan pada tahap penggerakan bagi kelas laring adalah diisi dengan kegiatan diskusi untuk menyepakati jadwal guru kunjung dan lokasi titik temu di setiap kawasan atau zona. Selain itu, semua peserta didik yang berada di kelas laring dibekali dengan buku paket cetak dan modul untuk digunakan selama BDR. Kemudian yang keempat yaitu controlling atau penilaian atau evaluasi. Penilaian program BDR di SMP Negeri 2 Praia-Baradaya dilakukan pada akhir tahun pembelajaran 2019-2020, yaitu setelah kenaikan kelas 7 dan kelas 8 dan setelah pengumuman kelulusan kelas 9. Berbagai kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan BDR didiskusikan dalam forum rapat guru dan kemudian dicari solusi untuk diterapkan pada tahun pembelajaran 2020 dan 2021. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen BDR oleh kepala sekolah di SMP Negeri 2 Praia-Baradaya menerapkan teori planning organizing dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Planning yaitu melakukan pendataan peserta didik yang memiliki gawai atau gaudet dilanjutkan dengan merancang persiapan BDR secara daring maupun laring seperti RPP dan penilaian pembelajaran. Kemudian yang berikut yaitu organizing, yaitu membagi peserta didik menjadi 2 kelompok belajar, yaitu kelompok daring dan juga kelompok laring. Kemudian yang ketiga yaitu actuating, yaitu pengenalan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran baik secara daring maupun laring yang dilanjutkan dengan pelaksanaan BDR. Dan juga yang keempat yaitu controlling, yaitu pelaksanaan evaluasi program BDR di tingkat sekolah yang dilakukan pada akhir tahun pelajaran 2019-2020 untuk perbaikan pelaksanaan BDR di tahun pelajaran 2020-2021. Demikian penjelasan saya, semoga apa yang sudah saya jelaskan menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.